Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri. Nah ini masih menjawab pertanyaan saudara-saudara saya, kaum kerabat yang ada dekat dan jauh daripada saya. Baik itu langsung melalui telepon, friend, ataupun melalui apa. Mereka bertanya. Nah, ini pertanyaan yang mereka bawa itu adalah, Pak Abu Fikri kami pengen bertanya. Saya bilang, pertanyaannya apa? Mereka bilang begini, bagaimana caranya kita bisa mencapai kebahagiaan? Nah itu, bagaimana caranya? Saya katakan ya sederhana. Pertama, tingkatkan kapasitas akal kita untuk berpikir. Fikir kita untuk berkata, kata kita untuk perbuatan. Artinya kita harus banyak membaca Quran, membaca hadis, membaca buku-buku, membaca pandangan-pandangan orang, pendapat-pendapat orang. Apakah mereka berbeda warna, potong berseberangan, berbeda agama, kita tampung semuanya. Untuk memperkuat akal fikir kita. Karena kebahagiaan itu ya bermula dari kapasitas akal fikir kita juga gitu. Nah, yang kedua, kita harus mampu mengartikan kebahagiaan dengan kesenangan itu. Ya kalau kebahagiaan otomatis senang lah. Kalau kesenangan belum tentu bahagia. Kalau kesenangan itu hanya bersifat fisik, bersifat hawa nafsu. Banyak duitnya kita, besar usaha kita, besar rumah kita, banyak kendaraan kita, banyak sahabat dan teman kita, udah senang kita. Tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia, sudah pasti senang. Walaupun harta tidak banyak, uang tidak banyak, kehidupan pas-pasan saja, sudah pasti bahagia. Tetapi yang lebih prinsip lagi adalah, kita tahu kita itu adalah bahagia atau tidak. Yaitu seketika kita sudah mampu melihat orang lebih daripada kita. Saudara kita itu kaya, pintar, usahanya berhasil. Dia sering mendapatkan pencapaian-pencapaian yang baik. Rasakan di hati kita. Adakah terganggu? Adakah sedikit iri kepada dia? Kalau ada, berarti kebahagiaan itu masih jauh daripada kita, saudara. Masih jauh. Jadi, tegasnya bagaimana Pak Abu Fikri? Ya tegasnya begitu tadi. Seketika dia berusaha berhasil menjadi orang kaya, kita senang. Gitu. Dia belajar, akhirnya dia pintar, kita senang. Dia berusaha, akhirnya sukses, kita senang. Walaupun kita tidak akan meminta kepada dia. Tapi kita sudah tahu, kita senang melihat saudara kita berbahagia. Ya termasuk kalau kita nonton WA, nonton Facebook dan macam-macam, kita lihat mereka makan-makan, mereka bergaya dengan mobil barunya, dengan rumah mewahnya. Di hati kita tidak ada iri. Nah itu kita senang. Insya Allah kalau kita sudah bisa senang terhadap keberhasilan, kebolehan, serta kesuksesan saudara kita, insya Allah kebahagiaan itu sudah mulai mendekati diri kita. Sudah mulai mendekati. Belum, tapi baru mendekati. Nah, seketika kita mengalami pertemuan langsung dengan saudara kita, nah itu baru ketahuan. Kita lihat dia sudah kaya, dia sudah pintar, dia sudah sukses. Ternyata dia pun tidak peduli dengan kita, cuek dengan kita, kadang-kadang pelit medit dengan kita, tidak terganggu hati kita. Nah, itu aman itu. Tidak perlu kita katakan dulu kamu dengan saya, dulu kamu saya yang bantu. Tidak perlu. Kalau itu masih ada, tanda masih jauh kebahagiaan itu, saudara. Nah ini kadang-kadang kita ya sederhana aja melihat WA saudara kita makan-makan, kita tidak siap. Lihat saudara kita berfoto di tempat yang mewah, kita tidak siap. Lihat saudara kita naik mobil mewah dan berbicara ketawa-ketawa, kita tidak siap. Nah gitu. Jangan mau melihatnya, jangankan mau ngomennya, melihatnya tidak mau, kita langsung kita alihkan. Kan begitu, di WA, di Facebook juga begitu. Nah, atau dalam kehidupan sehari-hari ada itu. Seketika kita beli mobil, bagus mobilnya besar,
Datanglah saudara kita. Dia udah lihat mobil itu, dia udah lihat, tapi dia enggak nanya. Cara dia melihat kepada mobil itu hanya miring-miring mata aja. Dan dia tidak menanyakan. Padahal dia tidak pernah melihat mobil ada di situ. Ada apa itu? Mestinya, wah ini mobil siapa nih? Wah ini mobil minjam. Wah mudah-mudahan kamu yang punya, saya bisa numpang nih. Nah, kan enak. Nah tapi kita tidak begitu saudara. Jadi intinya adalah untuk kita mengetahui kebahagiaan itu akan datang kepada kita atau belum, atau suatu ketika kita mencapai bahagia atau tidak atau belum, itu tergantung dengan rasa diri kita. Ketika kita sudah bisa melihat orang senang, ya, sudah bisa melihat orang sukses, kaya raya dan pintar, maju, benar-benar di hati kita itu ada kebahagiaan, wah itu sudah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang bahagia, dan sebentar lagi lah menjadi orang bahagia. Bahkan akan menjadi orang yang dekat kebahagiaannya secara abadi. Itu saja. Tapi kalau kita lihat orang maju, orang dapat rezeki, kita kasak kusuk gini, nah itu sudah selesai itu urusannya itu. Jauh kebahagiaan itu. Apalagi kalau kita menggunakan sifat iri, dengki, hasut, fitnah. Sudah, tidak akan bakal bahagia itu. Nah, di dunia aja tidak bahagia, apalagi di kubur, apalagi di akhirat tidak akan bahagia. Makanya sifat iri dengki itu bahaya. Nah, itu kalau tadi saya cerita tentang iri dengki di kalangan ulama, kiai, ustadz. Nah ini iri dengki yang ada di kalangan masyarakat umum. Jadi itu saja saudaraku, supaya kita pahami. Mari kita mencoba berlapang dada, berlapang hati. Ya jangan kita terpengaruh melihat saudara kita kaya, saudara kita berkedudukan tinggi, usahanya banyak. Mereka itu kan pegang peranan yang besar. Besar pula biaya mereka harus bayar. Ya tidak jauh-jauh lah. Kita lihat saja ada sebuah produser. Ya. Produser itu orang yang memproduk. Nah, produser apa? Produser film, katakanlah begitu. Yang membuat film itu adalah sutradara, yang menceritakan itu sutradara. Nanti dalam filmnya kita lihat tuh, ada seorang yang ganteng, tinggi, istrinya cantik, anaknya bagus-bagus, rumahnya besar, mobilnya mewah, bawa uang satu tas itu. Ah, itu. Kenapa dia seperti itu kayanya dalam film? Karena peranan dia adalah sebagai orang kaya dalam film itu. Sebagai orang kaya. Jadi rumah itu bukan rumah dia, rumah produksi. Mobil itu bukan mobil dia, mobil produksi. Uang itu juga bukan uang dia, tapi uang produksi. Bahkan istri dan anak-anaknya bukan istri dia, bukan anak dia, tapi anak orang lain, istri orang lain. Yang dipakai pada saat itu sebagai pemeran gitu. Nah itu. Nah selesai film, kontraknya habis, rampung semuanya. Yang dia dapat bukan rumah, bukan mobil, bukan uang tadi, tapi honornya saja. Gitu. Jadi itu kita harus pahami itu. Makanya dalam film juga ada peranan pemulung, tukang sapu jalan, OB, apalagi tuh, pembantu rumah tangga. Ya tidak mungkin lah pembantu rumah tangga peranannya, tapi diberikan mobil mewah, dikasih uang banyak. Tidak mungkin, tidak akan ada film yang seperti itu. Nah jadi hidupnya adalah sebuah peranan. Kenapa dia kaya? Peranannya sebagai orang kaya. Kenapa dia jadi orang pintar? Peranan sebagai orang pintar. Kenapa dia miskin? Peranan sebagai orang miskin. Seperti saya, peranan sebagai seorang ustadz. Tidak kaya, tidak banyak uang, tidak banyak harta, cuman pas-pasan, hari ini habis besok. Tidak masalah. Yang penting kita yakin Allah tidak pernah mentelantarkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Dan Allah tidak pernah melupakan kita dalam kehidupan ini. Maka apa persoalannya? Tidak ada. Enjoy-enjoy sajalah. Makanya saya itu hobinya riang-riang, kalau ketemu teman riang-riang, diskusi, nyanyi-nyanyi, rekreasi macam-macam. Bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta, tidak. Kita hidup pas-pasan. Pas-pasan betul. Kalau saya ceritakan bagaimana caranya saya mendapatkan uang, unik loh. Unik sekali. Ya bagaimana tidak unik? Sewaktu saya membuat MPWP, itu perintah daripada petugas kecamatan di tempat saya tinggal. Nah, Pak Abu Fikri, Anda dapat honor dari wali kota. Ya, terus gimana? Buat MPWP. Saya buat. Lalu ditanya oleh orang di itu, tempat pembuatan MPWP itu, Bapak berapa penghasilannya sebulan? Saya bilang, saya tidak tahu juga. Loh, kok bisa tidak tahu? Ya, tidak tahu. Memangnya kerja Bapak apa? Nah, saya itu Pak, dapat uang kapan saya tidak tahu.
Jumlahnya berapa? Saya tidak tahu. Dari siapa? Saya tidak tahu. Akhirnya dia bilang, wah ini kan tidak ada dalam ilmu ekonomi, Pak. Dalam ilmu ekonomi nggak ada yang seperti ini. Kapan dapat uang tidak tahu. Dari siapa tidak tahu. Jumlahnya berapa tidak tahu. Tidak ada dalam kamus ekonomi seperti ini. Tapi saya bilang, ini ada kenyataannya, Pak. Itu yang saya alami hari ini gitu. Emangnya kerja Bapak apa? Dia tanya seperti itu. Nah, kerja saya itu, Pak, ustaz, traviator, trafi, konselor, supranatural. HP saya berbunyi, di situ rezeki saya. Seketika Allah gerakkan hati orang mengundang saya, di situ rezeki saya. Dan saya tidak tahu kapan mereka mengundang saya, dari siapa dan jumlahnya berapa. Karena saya tidak pernah menaripkan itu. Gitu. Namanya pekerja Allah dan Rasul. Pendakwah, tidak ada tarif bagi saya. Gitu. Nah, inilah persoalan kehidupan yang kalau perlu saya uraikan ya seperti itu gaya hidup saya. Yang penting kita enjoy, riang-riang, tenang-tenang. Karena Allah dan Rasul sangat berbahagia ketika kita bersikap seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.